Oke, teman-teman. Sekarang saya akan membahas satu tema maksud saya yang berbeda. Disebut money talks. Bagaimana kita berbicara soal uang. Nah, kalau bicara money talks, yang pertama harus beres dulu mengenai konsep dan menghidupi konsep itu dan menjalankan konsep itu yang saya sebut sumber income. Nah, sumber income itu mempunyai dua komposisi, satu kesatuan dan tidak dipisahkan. Nah, komposisi yang pertama adalah sumber income itu yang biasa kita ketahui secara reguler dan umum, yaitu gaji, bonus, tabungan, aset tapi produktif ya. Mungkin kita punya properti, kita sewa dan mungkin jadi tempat kos, tempat kafe dan sejenisnya. Nah, side yang kedua, bagian yang kedua adalah ketahanan keuangan, financial security. Jadi yang namanya sumber income, tadi saya bilang dari gaji, dari bonus, aset produktif, ataupun tabungan, atau dari warisan, begitu ya. Itu yang biasa, begitu ya. Tetapi ada unsur yang kedua, bagaimana sumber income itu mempunyai relasional dengan ketahanan keuangan, atau bahasa Inggrisnya financial security. Yang disebut financial security itu sifatnya jangka panjang. Nah, financial security itu berarti kita punya analisis market situation up and down. Berarti Anda dan saya harus mempunyai aset-aset produktif dan bagaimana perencanaan keuangan itu yang sehat dan benar. Dan juga energisitas kita di dalam karir itu sangat relevan. Apalagi di dalam COVID ini kita nggak bisa lagi bergaya BUMN atau ASN atau pegawai swasta yang ordinary. Harus yang sangat berkualitas seperti saya tumbuh tobing. Saya tidak ada gaji bulanan. Dari dulu waktu saya karir masih muda, gaji bulanan. Tapi saya selalu berpikir yang lain menghasilkan tambahan, tapi tidak mengkorupsi waktu apa yang menjadi tuntutan kantor. Ya kan? Nah, ini biasanya nggak dilakukan nih oleh teman-teman. Maka saya mengatakan cobalah sumber income Anda di dalam financial security itu harus mempunyai mindset yang sangat berbeda, apalagi situasi COVID yang membingungkan. Dan yang kedua berarti selain money talks, yang kedua adalah tujuan bagaimana kita menata keuangan. Jadi tujuan kita menata keuangan, kita harus memahami bagaimana kita memiliki dana darurat. Apalagi COVID ini kan undetected, unpredictable. Berarti uang yang kita bisa dapat, kita pasti umpama saja, ini simulasi gaji 1 juta. Dalam gaji 1 juta, Anda mempunyai pengeluaran setiap bulan umpama saja 500.000. Ya, berarti Anda harus berpikir, kalau sebulan 500.000 pengeluaran saya harus membuat dana yang saya sisihkan 6 kali dari pengeluaran tiap bulan. Berarti saya harus mempersiapkan dana itu 3 juta. Misalnya dalam 1 tahun. Misalnya, ini semua misal ya. Berarti Anda 6 kali itu harus kali 500.000 pengeluaran Anda per bulan dari gaji 1 juta. Berarti Anda butuh 3 juta. Nah, 3 juta itu Anda harus sisihkan dikurangi dari sisa 500.000 untuk 1 tahun. Berarti 3 juta dikalikan dibagi 12 kurang berapa? Hampir hanya 250.000. Jadi 250.000 itu Anda setiap bulan harus sisihkan. Sehingga ada sisa lagi 250.000, Anda harus tabung atau bagian yang berproduktif yang lainnya. Jadi bisa dipahami ya, dana darurat itu sebesar 6 kali dari pengeluaran Anda setiap bulannya. Jadi kalau setiap bulan Anda keluar 500.000, berarti kali 12 itu berapa? 6 juta. 1 tahun. Berarti Anda pingin dari 3 juta itu ya, bagaimana bisa disisihkan untuk dana darurat. Jadi 6 kali dari pengeluaran, ya kan? Nah, ini menjadi bagian yang sangat serius. Berikutnya adalah Anda dan saya juga ingin mempunyai apa yang harus diraih di dalam produktivitas Anda, maka Anda harus memiliki strategi investasi yang variatif, bukan spekulasi, ya kan? Kalau Anda sudah spekulasi, Anda nanti akhirnya apa?
jual beli saham goreng. Kalau spekulasi berarti Anda apa? Nggak jernih. Berdasarkan tren pasar yang Anda tidak analisa ketat, Anda nekat saja, akhirnya selesai. Akhirnya Anda tidak fokus mengembangkan bisnis yang lain. Nah, itu menjadi kecelakaan besar. Ketiga, ya. Jadi tujuan keuangan kita yang ketiga adalah investasi ilmu yang baru dan juga pengetahuan atau skills yang baru. Misalnya Anda ikut pelatihan digital marketing, ya, atau public speaking, entrepreneurship yang bersifat life skills begitu. Dan ini akan menggairahkan Anda dan saya bagaimana yang life skills itu adalah satu titik tolak menuju yang ke depan dan kita standby. Even though every times, every minutes, every moment there is something make it life surprising, we never go to sleep or what? Want to suicide, bunuh diri karir kita, bunuh diri reputasi kita, bunuh diri karena kekayaan kita habis, hutang berlipat-lipat. Itu yang terjadi karena kita tidak investasi ilmu yang baru. Apalagi kalau Anda sudah umur 40, umur 50, ayo belajar. Yang keempat, berarti Anda harus siap investasi saham, investasi asuransi, investasi properti kalau Anda uang cukup. Kalau ditanya, coach investasi mana dulu? Saham. Kalau Anda punya uang 10 juta lah sebulan, umpama ya, Anda sisihkan 1 juta untuk beli saham, sebulan bayarnya. Oh gede loh, mantap ya kan. Terus asuransi, keluarin juga 1 juta. Ya, berarti Anda sudah membuat investasi saham, investasi asuransi. Ada juga investasi properti, misalnya juga 1 juta, tinggal 7 juta. Nah, Anda mulai atur waktu, atur makanan, atur segala sesuatu yang sifatnya Anda untuk jangka panjang. Dan sudah disisihkan 1 juta, tinggal 7 juta, Anda sudah punya satu prosesi jauh ke depan, gua nggak hanya 10 juta nih. Nah, ini cara saya, gua nggak hanya 10 juta, berarti gua harus bangun entrepreneurship bersama istri, bersama anak, atau ada uang sambilan, jadi dosen, jadi trainer seperti saya, atau membangun investasi entrepreneurship. Itu yang memberikan gairah Anda sehingga income Anda tidak habis. Jadi money talks itu sesuatu yang sehat kalau Anda seperti saya nih, selalu melihat opportunity dan menganalisis dan langsung bertarung dan langsung berinvestasi dan siap berkompetisi tanpa takut. Kenapa? Karena zaman COVID ini memerlukan orang yang cerdas. Salah satunya Tumbuh Tobing. Kenapa? Cerdas itu bukan berarti dia punya uang triliun, ratusan miliar. Tapi yang saya sebut financial security. Kita bisa bertahan kuat dan akhirnya kita bisa melewati seluruh dinamika yang ada. Oke guys, jangan takut, kita segera kerjakan di situasi COVID. Oke.